Memasuki installment ketiga, kali ini tim yang dipimpin oleh Charles Xavier akan menghadapi masalah terbesarnya. Merupakan film lanjutan dari film sebelumnya yang sudah pernah kita bahas. So, ini dia X-Men The Last Stand. Variant, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2006 dan X-Men The Last Stand ini merupakan film ketiga dan satu-satunya film dari trilogi asli yang tidak disutradarai oleh Bryan Singer yang pada saat itu lebih memilih untuk menyutradarai film Superman Returns sebagai gantinya. Kali ini disutradarai oleh Brett Ratner dan kembali menampilkan Hugh Jackman sebagai Logan alias Wolverine, Ian McKellen sebagai Erik Lehnsherr alias Magneto, Famke Janssen sebagai Jean Grey alias Phoenix, Halle Berry sebagai Ororo Munroe alias Storm, Kelsey Grammer sebagai Hank McCoy alias Beast, Patrick Stewart sebagai Charles Xavier alias Professor X, James Marsden sebagai Scott Summers alias Cyclops, dan masih banyak lagi pemeran lainnya yang ikutan bergabung di film terakhir dari trilogi X-Men ini. Film ini sebenarnya bukan menjadi film terakhir dari X-Men franchise karena nanti akan dilanjutkan lagi di beberapa film selanjutnya sampai X-Men The Dark Phoenix. Jadi buat kalian yang belum tahu sama sekali mengenai film ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa menikmati filmnya secara utuh dan sensasi yang lebih maksimal daripada hanya mendengarkan saya bercerita. Diawali dalam flashback 20 tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1986. Charles Xavier dan Erik Lehnsherr menemui seorang anak mutant yang divonis sebagai kelainan penyakit oleh kedua orang tuanya. Erik Lehnsherr sendiri menolak anggapan X-Gene dalam tubuh manusia itu sebagai penyakit. Anak ini bernama Jean Grey. Charles mencoba membujuknya untuk bergabung di Xavier School for Gifted Youngster agar Jean mampu mengendalikan kekuatannya yang dianggap oleh Charles terlalu spesial. What about Jean? What about her illness? Illness? Did you think you were the only one of your kind, young lady? We're mutants, Jean. 10 tahun setelahnya, seorang industrialis yang bernama Warren Worthington II menemukan putranya Warren Worthington III ternyata seorang mutant yang mencoba menghilangkan jejak mutannya dengan memotong sayap di punggungnya di toilet. Sejak saat itu, Worthington II berniat untuk menemukan obat agar bisa menyembuhkan anaknya itu. Tahun 2006, Wolverine, Storm, Iceman, Rogue, Kitty Pryde alias Shadowcat, dan Peter Rasputin alias Colossus terlibat pertempuran sengit melawan sebuah robot Sentinel raksasa yang mengancam dunia. Dalam pertempuran tersebut, Iceman mencoba saling melindungi bersama Shadowcat yang malah membuat Rogue cemburu. Wolverine terlihat menikmati pertarungan tersebut yang membuat Storm malah jadi panik sendiri. Wolverine lalu memerintahkan Colossus untuk melemparkannya hingga dia berhasil memenggal kepala Sentinel. Ternyata pertempuran tadi adalah sebuah simulasi di Danger Room yang ada di X-Mansion. Di ruangan lain, Cyclops terus meratapi kematian Jean Grey di film sebelumnya. Melihat hal tersebut, Logan mencoba menghibur dan membangkitkan kembali semangat Cyclops. Namun, Cyclops alias Scott Summers malah memutuskan pergi dari X-Mansion. Sementara itu, Rogue mengungkap kecemburuannya kepada Bobby setelah melihat aksinya di latihan sebelumnya bersama dengan Kitty Pryde alias Shadowcat. Di Department of Mutant Affairs, Hank McCoy alias Beast yang menjabat sebagai sekretaris departemen tersebut menghadiri rapat penting yang dihadiri oleh Presiden dan beberapa pejabat tinggi Amerika Serikat. Mereka membahas mengenai penahanan Raven Darkholme alias Mystique dan mendesak Mystique untuk membocorkan keberadaan Magneto. Namun rupanya Mystique menolak dan terus mencoba memberikan perlawanan. Presiden sendiri lalu meminta bantuan Hank McCoy untuk menjelaskan kepada para mutant mengenai pengembangan mutant cure atau obat untuk menekan X-Gene yang dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan para mutant yang dikembangkan oleh Worthington Labs. Obat ini dikembangkan dari DNA mutant muda yang bernama Jimmy alias Leech yang mampu meredam kekuatan mutant lain yang mendekatnya. Jimmy atau Leech ini sekarang berada di fasilitas Worthington di Pulau Alcatraz. Sementara itu, Profesor X yang sedang memberikan materi di kelasnya dengan memperlihatkan video yang dikirimkan oleh Dr. Moira McTaggart yang merupakan koleganya, tiba-tiba membubarkan kelas tersebut setelah merasakan kegusaran hati Storm yang malah membuatnya tidak sengaja mengubah cuaca. Profesor X mencoba menenangkannya dan bahkan menganggap Storm sebagai salah satu penerusnya kelak karena Cyclops kini sudah berubah sejak kematian Jean Grey. The forecast was for sunny skies. Oh. I'm sorry. Tidak lama kemudian, Hank McCoy tiba di X-Mansion dan memberitahu mengenai kabar mutant cure yang sedang dikembangkan oleh Worthington Labs.
Di Pulau Alcatraz, Worthington Labs akhirnya mengumumkan secara resmi mutant cure mereka. Rogue malah tertarik dengan klaim obat penyembuh mutant tersebut, namun Profesor X tidak menyarankan untuk menggunakannya. Pengumuman tersebut membuat gempar dunia, memecah kubu, ada yang setuju dan ada yang menolak. Magneto sendiri kini didampingi oleh Pyro, berusaha membujuk kaum mutant yang tergabung dalam The Omegas untuk bergabung dalam perjuangannya membasmi mutant cure. Di antaranya yang bersedia bergabung adalah Callisto, yang memiliki kemampuan dia mampu merasakan secara psikis keberadaan dan level mutant dari mutant lainnya. Dia juga bisa berlari jauh dengan cepat daripada manusia normal lainnya, meskipun dia hanya bisa berlari dalam waktu yang sangat singkat. Magneto lalu meminta Callisto untuk melacak keberadaan Mystique untuk kembali bergabung di Brotherhood of Mutant-nya. What can you do? So, you... Back off. Do you? Di tempat lain, Beast menuju Alcatraz untuk menemui Jimmy yang ternyata memang benar memiliki kekuatan untuk menyembuhkan mutant. Sementara itu, Cyclops tiba di Danau Alkali untuk mengenang kematian Jean Grey. Tiba-tiba dia mendengarkan suara Jean yang memanggilnya dan ternyata dari kejauhan terungkap kalau Jean memang masih hidup. Bahkan Jean kini bisa mengontrol optic blast Cyclops dan mereka pun akhirnya berciuman. Bukannya merasakan kenikmatan duniawi, Cyclops malah tewas oleh kekuatan besar yang merasuki Jean Grey. Tragedi ini bahkan terasa sampai di X-Mansion, di mana Profesor X memerintahkan Logan dan Storm untuk mencari Cyclops di Danau Alkali. Sayangnya Logan hanya menemukan kacamata Cyclops, sementara Ororo alias Storm menemukan Jean Grey yang dalam keadaan tidak sadarkan diri. No clue. Professor, you okay? Get to Alkali Lake. Di X-Mansion, Profesor X mendeteksi Jean kini telah dirasuki oleh kekuatan besar yang jahat yang disebut dengan Phoenix, yang mana selama puluhan tahun berhasil dicegah untuk menguasai Jean. Logan sendiri tidak percaya dengan anggapan tersebut dan memilih terus berada di sisi Jean. Di Pulau Alcatraz, Worthington mengajak anaknya untuk menjadi mutant percobaan pertama yang disembuhkan dengan mutant cure. Namun, Warren malah berubah pikiran dan tiba-tiba kabur meninggalkan tempat tersebut. Di tempat lain, Magneto berhasil melacak keberadaan Mystique melalui Callisto yang kini sedang dipindahkan. Mereka dengan mudah menaklukkan satu persatu para petugas dan melepaskan Mystique dari selnya. Magneto juga melepaskan salah satu mutant terkuat yang bernama Juggernaut dan diajak untuk bergabung bersama dengan Brotherhood of Mutant. Magneto juga membebaskan Multiple Man yang mampu menggandakan diri sesuka hatinya, dan tiba-tiba Mystique menyelamatkan Magneto dari serangan salah satu petugas yang berniat menembaknya menggunakan mutant cure hingga membuat Mystique kini kembali menjadi manusia biasa. Melihat hal tersebut, Magneto pun memilih untuk meninggalkannya. What do they call you? Juggernaut. Di White House atau Gedung Putih, Hank McCoy mengundurkan diri dari kabinet setelah mengetahui bahwa mutant cure ternyata digunakan sebagai senjata tanpa dia sadari. Dia pun akhirnya pergi dan kembali bergabung dengan X-Men setelah mengetahui bahwa Magneto kini menjadi ancaman besar mereka. Di X-Mansion, Jean akhirnya sadar dan menyambut Logan dengan hangat, lalu mereka pun tergoda dalam suasana eksotis yang terlalu jauh. Menyadari agresivitas Jean yang tidak biasa, membuat Logan menghentikan aksinya dan berupaya menyadarkan Jean. Logan sendiri selamat dari kekuatan Jean karena dia memang memiliki healing factor. Jean pun akhirnya tersadar dan meminta Logan untuk membunuhnya agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan yang berikutnya. Karena Logan menolak, Phoenix pun kembali merasuki Jean, menghancurkan sekeliling ruangan lalu kabur dari X-Mansion. Di tempat lain, Callisto mendeteksi kekuatan Jean Grey yang melebihi kekuatan Magneto. Magneto pun memutuskan untuk menemuinya. Rupanya, Jean Grey kini kembali ke rumah masa kecilnya, di mana Profesor X juga ternyata menyusulnya. Magneto dan Profesor X pun akhirnya masuk ke dalam rumah tersebut menemui Jean Grey, sementara Callisto diperintahkan untuk mencegah Storm dan Wolverine mengganggu mereka. Di dalam rumah, Profesor X kembali membujuk Jean untuk kembali ke X-Mansion agar bisa merawatnya. Namun Magneto malah meyakinkan Jean bahwa dia tidak membutuhkan perawatan dan mendingan gabung di Brotherhood of Mutant aja. Jean Grey pun akhirnya marah karena Profesor X berusaha mempengaruhi pikirannya. Dia mengunci semua pintu lalu menyerang Profesor X dengan kekuatan telekinesisnya. Merasakan kegaduhan di dalam rumah, Wolverine berusaha masuk namun terhalang oleh Juggernaut. Sementara Storm harus menghadapi Callisto. Kekuatan Jean Grey yang terlalu besar membuat Profesor X tidak mampu membendungnya hingga akhirnya menewaskannya. Magneto shock dan pasrah melihat sahabat sekaligus musuhnya tersebut tewas, dan
segera membujuk Jean untuk ikut dengannya. Logan dan Storm tentu saja sangat terpukul atas kematian Profesor X dan akhirnya menggelar upacara pemakamannya secara layak. I'm going in. Don't let it control you. Kitty Pryde alias Shadowcat malah larut dalam kesedihannya karena sudah menganggap Profesor X sebagai figur yang telah menyelamatkannya. Untuk menghiburnya, Bobby alias Iceman mengajak Kitty Pryde untuk bermain ice skating yang membuat Rogue malah jadi semakin cemburu setelah melihatnya dari jendela kamar. Rogue pun memutuskan untuk pergi dan mendaftarkan diri sebagai mutant yang akan disembuhkan dengan mutant cure. Alasannya agar dia bisa menyentuh orang lain dan bahkan pacarnya sendiri. Keesokan harinya di The Forest, Magneto kini mendirikan sebuah camp besar untuk Brotherhood of Mutant yang kini jauh lebih hebat dengan bergabungnya Jean Grey di sisinya. Sementara itu, McCoy mencoba menyarankan agar sebaiknya para siswa di Xavier School dipulangkan saja dan sekolah diliburkan. Tidak lama kemudian, Warren Worthington III alias Angel datang ke tempat tersebut dan berniat untuk tinggal di sana. Kehadirannya malah membuat Storm berubah pikiran untuk meneruskan Xavier School sepeninggal Charles Xavier. Di ruangan lain, Logan berniat pergi untuk mencari Jean Grey setelah kembali mendengarkan suaranya. Namun Storm mencoba menghalanginya. Sementara Bobby akhirnya mengetahui kalau Rogue telah pergi dan memutuskan untuk mencarinya di lokasi pendaftaran Mutant Cure. Di sana, Iceman malah bertemu dengan Pyro yang menantangnya untuk berduel. Menyadari mereka ada di keramaian, Bobby mengalah dan pergi. Setelah itu, Pyro malah membakar gedung dengan kemampuannya. Bertanggung jawab terhadap aksi penghancuran gedung fasilitas penyembuhan mutant, Magneto mengeluarkan ultimatum kepada Presiden untuk segera menghentikan rencananya. Presiden rupanya tidak mengalah begitu saja dan memerintahkan stafnya agar segera melakukan penyergapan terhadap Magneto dan Brotherhood of Mutant. Wolverine sendiri akhirnya tiba di The Forest dan menghajar satu persatu anggota Brotherhood of Mutant yang sedang berjaga. Dia memulai penyamarannya untuk bergabung dengan kelompok mutant lainnya yang sedang mendengarkan arahan dari Magneto yang berniat untuk menyerang fasilitas Worthington Labs di Pulau Alcatraz. Melihat Jean Grey pergi, Wolverine kemudian menyusulnya. Namun rupanya Magneto mengetahui hal tersebut dan segera mengempaskan Logan agar menjauhi Jean Grey. Yes, you are. Di tempat lain, pihak pemerintah Amerika telah mengetahui lokasi persembunyian Magneto dari laporan mistik yang telah terhianati dan kini menjadi manusia biasa. Militer Amerika pun mengepung The Forest. Sayang mereka ternyata tertipu oleh Multiple Man yang telah menggandakan dirinya dan disangka sebagai kawanan mutant melalui radar. Sekembalinya di X-Mansion, Logan melaporkan rencana Magneto untuk menyerang fasilitas Worthington dan mereka pun harus segera menghentikannya. Diam-diam, Warren alias Angel mendengarkan percakapan X-Men yang hendak menuju ke Pulau Alcatraz. Wolverine, Beast, dan Storm akhirnya dibantu oleh Iceman, Shadowcat, dan Colossus menggunakan X-Jet menuju ke Alcatraz. Magneto dan Brotherhood pun akhirnya tiba di Golden Gate Bridge di dekat Pulau Alcatraz. Karena ratusan mutant pasukannya tidak bisa menyeberangi lautan, maka Magneto menggunakan kekuatannya untuk membelokkan jembatan menuju Pulau Alcatraz yang membuat mereka akhirnya bisa menyerang fasilitas Worthington yang dijaga ketat oleh aparat militer. Dengan menggunakan senjata plastik berpeluru obat penyembuh, pasukan militer berhasil menyembuhkan beberapa mutant yang menyerang mereka. Melihat kejadian tersebut, Arc-Light menggunakan kemampuan gelombang kejutnya untuk menghancurkan seluruh senjata plastik milik militer. X-Men pun tiba di mana Presiden menyadari bahwa X-Men berada di pihak mereka. Dengan cepat, X-Men membantu militer Amerika untuk menghadapi Brotherhood of Mutant yang siap menyerang. Pertarungan sengit pun tidak terhindarkan. Storm menghadapi Callisto. Juggernaut diperintahkan untuk mencari dan membunuh Jimmy, yang kemudian diikuti oleh Shadowcat untuk menyelamatkan Jimmy terlebih dahulu. Worthington sendiri akhirnya ditangkap oleh Psylocke, Quill, dan Arc-Light. Sementara rekannya, Dr. Kavita Rao, dibunuh oleh Quill. Shadowcat pun akhirnya tiba di kamar Jimmy dan berniat untuk membawanya pergi. Sayang kemampuan menembus dindingnya hilang karena berdekatan dengan Jimmy. Juggernaut akhirnya tiba dan malah tidak sadarkan diri setelah kepalanya terbentur tembok akibat kehilangan kekuatannya. Shadowcat bergegas membawa Jimmy ke tempat yang aman. Worthington sendiri akhirnya dilempar dari atas rooftop. Beruntung, Warren alias Angel tiba tepat waktu untuk menyelamatkan ayahnya itu.
Storm sendiri akhirnya berhasil mengatasi Callisto. Melihat teman-temannya terdesak, Magneto menyerang dengan menggabungkan kekuatannya dengan Pyro. Dia lalu menyerang X-Men dan militer. Tanpa sengaja, Wolverine melihat suntikan mutant cure di dekatnya, sambil mengingat kelas pelatihan di awal film di mana dia menganggap pertahanan terbaik adalah menyerang. Storm lalu menggunakan kemampuannya untuk mendatangkan kabut, sementara Pyro bertarung melawan Iceman. Merasa sudah menang, Pyro malah dikejutkan dengan keberhasilan Iceman menembus kekuatannya dan membuatnya pingsan. Wolverine sendiri diterbangkan oleh Colossus untuk menyerang Magneto, namun Magneto berhasil menghentikannya. Rupanya ini merupakan strategi Wolverine yang berhasil mengalihkan perhatian Magneto hingga membuat Beast muncul dari belakang dan menyuntikkan mutant cure ke tubuh Magneto, yang akhirnya kini membuat Magneto kehilangan kemampuannya dan berubah menjadi manusia biasa. Maybe you should go back to school. Tersisa Jean Grey seorang diri. Wolverine berusaha menenangkannya, namun sayang militer Amerika Serikat malah menyerang Jean dan membuat rencana Wolverine berantakan. Jean Grey pun kehilangan kendali dan mengeluarkan kekuatan penuh Phoenix Force-nya yang menghancurkan tempat tersebut serta membunuh manusia dan mutant di sekitarnya, termasuk Psylocke, Quill, dan Arc-Light. Wolverine pun memutuskan untuk tetap tinggal dan menghadapi Jean Grey seorang diri. Dengan healing faktornya, Wolverine berhasil mendekati Jean dan menikamnya menggunakan cakar adamantium hingga membuat Jean tewas dan terbebas dari Phoenix. Jean Grey akhirnya dimakamkan berdampingan dengan makam Scott Summers dan Charles Xavier. Rogue pun kembali ke X-Mansion. Dia kini sudah tidak lagi jablay dan bisa menyentuh Bobby, pacarnya sendiri. Sementara Presiden Amerika Serikat mengangkat Hank McCoy sebagai duta besar PBB yang baru dan memberikan hak kebebasan kepada mutant. Warren alias Angel juga kini terlihat terbang bebas tanpa harus menutupi rahasia dirinya lagi sebagai mutant. Sementara Eric Lancer kini menjadi manusia biasa, terduduk di taman sendirian sedang bermain catur sambil mencoba menggerakkan bidak catur tanpa menyentuhnya, dan bidak catur itu pun bergerak dengan sendirinya. Dalam post-credit scene, Dr. Moira McTaggart dikagetkan oleh pasien koma yang dirawatnya selama ini. Kini dia bisa berbicara, namun dia mengenali suara dari pasien tersebut yang tidak asing adalah suara dari Charles Xavier. Inilah trilogi asli X-Men yang harusnya berakhir sampai di sini saja. Namun pihak studio memutuskan untuk melanjutkannya dengan menghadirkan spin-off yang menceritakan kisah Wolverine yang lebih banyak dan berujung kepada reboot abis-abisan yang dimaksudkan untuk menghapus lini masa trilogi ini. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh lagi mengenai hal ini di konten selanjutnya. Sekarang waktunya menyimak detail dan Easter eggs yang terkandung dalam film ini. Kita awali dulu dari post-credit scene di mana Moira McTaggart menemukan pasiennya akhirnya sadar dari koma panjangnya dan kini bisa berbicara kepada dirinya. Rupanya kesadaran dari Charles Xavier berhasil dipindahkan ke tubuh pasien tersebut. Namun entah bagaimana caranya, sebenarnya kejadian ini sudah diterangkan oleh Charles sendiri di ruangan kelasnya. Dan akhirnya itu menjadi sebuah petunjuk menarik bahwa Charles Xavier sebenarnya masih hidup, namun berada di tubuh orang lain. Lokasinya sendiri berada di Muir Island, di mana lokasi ini sebelumnya pernah diperlihatkan di X-Men United di komputer milik William Stryker. Nama Moira McTaggart pun juga diperlihatkan di database komputer tersebut. Kita beralih ke penampilan cameo Stan Lee di awal film yang mana dia sempat absen dalam film X-Men United. Penampilan Dark Phoenix sebenarnya juga sudah dibocorkan di ending film kedua dan akhirnya inilah yang menjadi alasan kenapa Jean Grey selamat dan masih hidup setelah insiden di film kedua itu. Dalam scene latihan pertarungan di awal film memperlihatkan fastball special move di mana Colossus melemparkan Wolverine. Ini merupakan sebuah referensi kecil di mana mereka berdua juga pernah melakukannya dalam komik Uncanny X-Men isu nomor 100. Setidaknya gerakan ini berguna untuk melumpuhkan Sentinel raksasa. Tahukah kalian, Sentinel ini juga merupakan lawan yang akan mereka hadapi dalam film X-Men Days of Future Past, di mana android ciptaan Bolivar Trask ini bisa berevolusi menjadi lebih kuat dan mengadaptasi dirinya untuk meniru kekuatan seluruh mutant. Bolivar Trask juga hadir dalam film ini yang diperankan oleh Bill Duke.
Sementara yang memerankan karakter Bolivar Trask dalam X-Men Days of Future Past adalah Peter Dinklage. Dalam sesi Classroom Profesor X, ketika menjelaskan mengenai video yang dikirimkan oleh Dr. Moira McTaggart, di situ terlihat penampilan beberapa X-Men muda. Di barisan paling depan dari sebelah kiri ada Siren, Kitty Pryde, Jubilee, dan Jones. Siren ini dikenal dengan nama alter egonya sebagai Banshee. Sementara Jones adalah karakter mutant muda yang dalam film X-Men kedua terlihat mampu memindahkan saluran televisi dengan mengedipkan matanya. Lalu ada Dr. Moira McTaggart. Dia adalah salah satu ahli genetika terkemuka di dunia dan memiliki keahlian khusus dalam mempelajari mutant yang sangat kuat sekalipun. Dia juga pernah menerima pelatihan militer di angkatan bersenjata di Inggris, dan karakter ini akhirnya dimunculkan dalam X-Men First Class. Karakter ini sendiri sebenarnya mengalami siklus reinkarnasi yang terulang beberapa kali, dan nanti akan kita ulas selengkapnya ketika kita membreakdown X-Men First Class. Pada saat Ororo dan Charles berjalan di koridor di X-Mansion, terlihat di belakang mereka dari jauh terdapat 3 orang wanita yang sangat identik. Di komik mereka dikenal sebagai The Stepford Cuckoos. Sebenarnya mereka adalah korban proyek Weapon 14 yang rencananya dikembangkan sebagai senjata ampuh yang bisa membunuh setiap mutant yang ada di bumi dengan menggabungkan kemampuan telepati mereka. Harusnya mereka berjumlah 5 orang, namun di sini hanya ditampilkan 3 orang. Mereka bahkan pernah dipertimbangkan untuk menjadi inang bagi Phoenix Force. Kita juga bisa melihat penampilan cameo salah satu karakter yang mirip seperti Lizard. Dalam komik dia dikenal dengan nama Anole. Nama lengkapnya adalah Victor Borkowski, mutant yang memiliki kelincahan dan mampu bergerak dan berlari lebih cepat daripada manusia normal. Anole juga memiliki lidah yang sangat panjang yang mampu dia julurkan dengan cepat. Karakter ini bahkan sama seperti Spider-Man yang mampu memanjat dinding secara vertikal dan bahkan menggantung di langit-langit ruangan dengan tangan dan kakinya. Mutant lainnya yang mendapatkan penampilan cameo adalah Pat. Ini merupakan salah satu mutant favorit saya, yang mana kekuatannya adalah bisa memanifestasikan dirinya untuk menambah berat badan dan bahkan untuk menurunkannya sesuka hatinya. Dia bahkan diceritakan pernah bergabung dengan X-Force. Karakter berikutnya yang lumayan banyak penampilannya dalam film ini adalah Psylocke. Nama lengkapnya adalah Elizabeth Braddock. Karakter ini sebenarnya juga nanti akan dimunculkan dalam film X-Men Apocalypse yang akan menjadi antek dari Apocalypse untuk menjalankan penaklukannya terhadap dunia modern. Karakter ini pertama kali dimunculkan dalam komik Captain Britain isu nomor 8, namun di situ dia hanya ditis sebagai Betsy Braddock. Lalu muncul kembali dalam Captain Britain Volume 2 isu nomor 12, di mana dia diceritakan sebagai Captain Britain, dan akhirnya penampilannya sebagai Psylocke dimunculkan dalam komik New Mutants Annual isu nomor 2 yang dirilis pada tahun 1986 sebagai Psylocke. Berikutnya ada Quill. Dia juga merupakan salah satu mutant yang memiliki kemampuan khusus yang mana seluruh tubuhnya ditutupi oleh duri tajam, sama seperti landak. Pertama kali memulai debutnya dalam komik New X-Men Volume 2 isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 2004, dan dia memiliki nama asli Maxwell Jordan. Salah satu karakter yang juga mencuri perhatian di sini adalah Callisto yang pertama kali dimunculkan dalam komik Uncanny X-Men isu nomor 169 pada tahun 1983. Penciptanya adalah Chris Claremont yang kebetulan juga membuat penampilan cameo-nya di awal film ini, di mana dia diceritakan sebagai tetangga dari Stan Lee. Balik lagi ke Callisto, dia memiliki indera penciuman, indera perasa, dan indera pendengaran manusia super. Dia juga memiliki penglihatan yang sangat tajam. Kemampuannya dari komik tersebut sepertinya lebih ditingkatkan dalam film ini, di mana dia bisa mengetahui level kekuatan mutant yang ada di sekitarnya dan bahkan mampu melacak keberadaan mutant lainnya. Ada sebuah Easter egg halus dalam adegan ketika Warren alias Angel dijadikan sebagai manusia pertama percobaan mutant cure oleh ayahnya sendiri. Di sebuah tablet terdapat tulisan XM89248 yang mana sebenarnya ini merupakan referensi untuk komik Uncanny X-Men isu nomor 248 yang dirilis pada tahun 1989. Warren Worthington III sendiri juga berasal dari komik yang dikenal dengan nama Angel, meskipun dalam film ini nama alter egonya tersebut tidak disebutkan. Dia memulai debut komiknya dalam komik X-Men isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1963. Di antara begitu banyak perlengkapan militer Amerika, salah satunya adalah kotak yang berisi mutant cure. Dalam kotak tersebut terdapat tulisan XM92 cartridge. Ini sebenarnya merupakan referensi untuk TV series X-Men yang pertama kali ditayangkan pada tahun 1992. Salah satu mutant yang dihadapi oleh Wolverine ketika memasuki The Forest adalah Spike. Nama aslinya sebenarnya Darian Elliott dari komik. Dia memulai debutnya dalam komik X-Force isu nomor 121 yang dirilis pada tahun 2001. Dia mampu menghasilkan benda
benda tajam dari tubuhnya yang bisa dia tembakkan dengan akurasi yang mematikan, dan bahkan itu diperlihatkan mampu sedikit menyulitkan Wolverine. Sebenarnya awalnya karakter ini diperuntukkan akan dijadikan sebagai keponakan dari Storm, namun karakter tersebut diredesain dan akhirnya diberikan backstory yang berbeda ketika diperkenalkan ke dalam komik. Ketika Magneto membengkokkan jembatan agar bisa menjadi jalan mereka untuk menyerang Pulau Alcatraz yang merupakan tempat dari fasilitas Worthington Lab, adegan ini sebenarnya merupakan adegan yang sangat familiar yang berasal dari komik. Magneto juga melakukan hal yang sama di komik New X-Men isu nomor 147, di mana dia juga membengkokkan atau bahkan menghancurkan jembatan. Penampilan cameo mutant lainnya bernama Robert Herman alias Globe. Dia adalah seorang mutant yang memiliki kulit transparan dan pertama kali debut dalam komik New X-Men isu nomor 117. Sayangnya dalam film ini dia menjadi salah satu mutant yang terkena tembakan militer dan segera membuat dia menjadi manusia biasa kembali. Ketika Juggernaut berhadapan dengan Kitty Pryde alias Shadowcat, Juggernaut mengumpat dengan sangat kesal. Sebenarnya kalimat umpatan ini diambil dari baris kalimat yang sama yang terlihat di voice over kembali secara parodi oleh seseorang, yang mana scene-nya diambil dari series animasi X-Men. Bisa jadi ini merupakan penghormatan untuk fans yang memparodikan kembali aksi Juggernaut dari series animasi tersebut. I'm the Juggernaut! I'm the Juggernaut! Adegan pemakaman di akhir film ketika memperlihatkan kuburan Charles Xavier, Scott Summers, dan Jean Grey sebenarnya juga merupakan referensi kecil untuk komik Uncanny X-Men isu nomor 141 yang juga memperlihatkan ada begitu banyak kuburan dari anggota X-Men. Nah, itu dia beberapa detail yang kita dapatkan dari film X-Men The Last Stand yang menjadi akhir dari trilogi X-Men ini. Mega franchise ini akan kita lanjutkan ke spin-off X-Men yang akan menceritakan tentang backstory Wolverine. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.